Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri dengan NIM 250205042. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Geometri Bidang dengan dosen pengampu Ibu Daruni NPD. Setelah saya memahami konsep dasar segitiga, sekarang kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai garis-garis istimewa pada segitiga. Apa aja tuh? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, melukis garis tinggi pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Misalkan ini sudut A, B, dan C. Langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dan L. Caranya, arahkan jangka yang tajam di titik A dan arahkan ujung pulpen sehingga menyentuh pada garis B dan C. Yaitu di titik K dan L. Langkah yang ketiga, buatlah busur dari titik K dan L sehingga titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang sehingga kedua busur tersebut memotong di titik M. Caranya, arahkan yang tajam pada jangka di titik K. Arahkan ujung pulpen di luar garis BC dan di luar KL. Nah, misalnya gini. Yang L juga begitu, arahkan yang tajam di titik L dan arahkan ujung pulpen hingga berpotongan di busur K tadi. Titik potong ini disebut titik M. Langkah keempat, hubungkan titik A dengan M sehingga memotong garis BC di titik D. Di mana AD tegak lurus dengan BC, inilah garis tinggi pada segitiga. Yang kedua, melukis garis bagi pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Ini titik A, titik B, dan titik C. Langkah yang kedua, buatlah busur dari titik sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan garis AC di titik L. Caranya, tumpuannya di titik A. Ujung pulpen yang akan membuat busur harus menyentuh melalui sisi AB dan AC. Sehingga titik potong di busur ini di garis AB yaitu titik K. Dan memotong di sisi AC titik L. Langkah yang ketiga, buatlah dua busur dari titik K dan L
sebagai titik pusat dengan panjang jari-jari yang sama sehingga kedua busur tersebut berpotong di titik M. Caranya, busur yang tajam sebagai tumpuannya ditaruh di titik K. Arahkan ujung pulpen di luar BC. Dan begitu juga dengan tumpuan yang L. Titik potong ini disebut dengan titik M. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong garis BC di titik D. Jadi garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC, sehingga akibatnya sudut AB BAD sama dengan besar sudut CAD. Yang ketiga, melukis garis sumbu pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Misalkan ini titik A, titik B, titik C. Langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik B sebagai titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari sisi B, C, sehingga busur di atas dan di bawah garis BC. Caranya, tumpuan pada jangka kita taruh di titik B, sedangkan ujung pulpen kita arahkan ke garis BC dengan lebih setengahnya. Misalkan seperti ini. Langkah yang ketiga, buatlah busur lingkaran di titik C tetap sama seperti titik B, sehingga memotong kedua busur di titik P dan Q. Caranya, kita lakukan langkah yang sama dengan titik C. Sehingga titik potong kedua busur ini di titik P dan titik Q. Langkah yang keempat, hubungkan titik P dan Q maka garis PQ adalah garis sumbu pada sisi BC. Yang keempat, melukis garis berat pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Ini dimisalkan dengan A, B, dan C. Langkah yang kedua, buatlah garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Caranya, letakkan tumpuan jangka pada titik B. Kita buat busur pada garis BC. Dan begitu juga untuk titik C. Tumpuannya di titik C kita buat busur pada garis BC. Perpotongan ini disebut dengan titik P dan titik Q. Selanjutnya, kita tarik garis PQ. Titik potong PQ
dan BC kita sebut dengan titik D. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik D. Maka garis AD merupakan garis berat, sehingga panjang garis BD sama dengan DC. Oke, itu dia. See you next time.